Nah, ini kita mulai, kita masuk ke analisa dari ya chloride dan nitrate group anion. Nah, terakhir sebelum libur kita belajar apa? Ada yang ingat nggak? Anion group apa yang terakhir kita pelajari sebelum libur? Ya, coba lihat lagi catatannya, ya kan? Anion group apa yang kita pelajari terakhir? Hmm? Coba dilihat lagi catatannya, diperhatikan catatannya. Kira-kira apa? Anion group apa yang kita pelajari? Hah? Ada yang ingat nggak? Karboid Hmm? Apa? grup 5, Mem. Sulfate bukan? Sulfate anion, ya kan? Sulfate anion kan yang terakhir kita pelajari, benar nggak? Ya kan? Tunggu saya cek di ini. Kemarin saya ada kirim ininya kan? Ada kirim rekamannya. Bentar ya. Rekamannya kemarin saya ada kirim. Ya, sulfate anion. Nah, jadi sekarang yang kita pelajari itu adalah chloride dan nitrate, ya, chloride dan nitrate. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mata kuliah ini, ya kan, banyak yang harus kalian hafal ya. Jadi tidak cukup dengan pengertian. Nah, ini chloride itu terdiri dari tiosianat, ya kan, chloride, bromide, iodide dengan S2 negatif, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai chloride group. Sudah? Oke. Nah, ini di sini kalau nitrate group ya nitrate, nitrit, perchloride, dan oksalat. C2H3O2 negatif ya. Jadi dia ada dua jenis di sini ya. Jadi ada chloride anion, lalu ada nitrate group. Chloride group, nitrate group. Oke. Nah, jadi sekarang yang pertama kita pelajari itu adalah tiosianat. Nah, jadi SCN negatif itu kita sebut namanya adalah tiosianat ya. Nah, tiosianat. Oke. Nah, bagaimana kita menganalisa tiosianat ini? Yang pertama kita perlu pelajari kalau untuk kelarutannya ya, kalau kita gabungkan silver dengan copper dengan tiosianat, berarti kita buat garam ya. Garam silver tiosianat dan copper tiosianat ini, nah dua dari larutan ini tidak larut di dalam air. Sementara kalau kita punya merkuri dan lead tiosianat, dia sedikit larut di dalam air. Makanya disebut di sini sparingly. Nah, sparingly itu kita sebut sebagai sedikit larut di dalam air. Oke, selesai nih? Belum? Belum, Mem. Oke, silahkan pelan-pelan.
Sudah selesai, Mem. Udah? Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana kelarutannya, solubility-nya. Nah, kita lihat di sini nih. Ingat ya, kelarutan itu kan bergantung pada suhu. Nah, ini list yang ada di slide ini pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini kalau silver thiocyanate, nah dia 0,0003 gram per liter. Jadi practically nggak larut ya. Copper thiocyanate itu 0,00005 gram per liter. Sementara merkuri dengan lead itu kan dia hanya satu angka di belakang koma ya. 0,7 gram per liter untuk merkuri thiocyanate. Sementara untuk lead thiocyanate adalah 0,45 gram per liter. Nah, jadi ini kan listnya kan hanya silver, copper, merkuri. Nah, untuk garam dengan metal yang lain, dia pada dasarnya adalah soluble atau larut. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu anomalinya, ingat kan yang seperti saya ingatkan sebelum kita libur kan bahwa kunci dari kita mempelajari kualitatif dan kuantitatif ini cari yang mana anomali, ya. Nah, dalam hal ini untuk kelarutan dengan anion klorida, klorida group ya, klorida group. Nah, salah satunya adalah thiocyanate. Ada 4 metal, ya, metal salt, garam metal yang dengan thiocyanate tidak larut di dalam air atau sedikit larut di dalam air. Yaitu apa tadi? Silver, copper, merkuri, dan lead. Jadi kita bisa bilang thiocyanate itu ya tidak larut di dalam air jika dia dalam bentuk garam dengan grup 1 dan copper. Ya, grup 1 dan copper. Udah? Udah ini ya. Nah, Mem. nah, jadi sekarang kita mau lihat dengan sulfuric acid. Kalau kita punya sulfuric acid, ya kan? Nah, ini salah satu contoh pelarut ya biasanya. Nah, ini dia biasanya warnanya kuning, yellow pada saat dingin. Nah, lalu kalau kita panaskan, biasanya dia mendidihnya bisa kayak kalau air kan biasanya mendidih pun kita masih bisa handle gitu, kecuali terlalu lama kita udah panaskan. Nah, sulfuric acid ini kita bahaya kalau dia dia di dipanaskan dengan panas gitu ya, dia bisa violent gitu ya, violent reaction. Nah, jadi makanya di sini ketika sulfuric acid ini dipanaskan dengan suhu yang cukup tinggi, nah nanti akan terbentuk karbonil sulfit. Nah, karbonil sulfit ini kalau kita bakar dia di ini di apa namanya di flame ya, di Bunsen burner nanti akan ada warna biru ya. Nah, jadi karbonil sulfitnya itu terbentuk dia. Oke. Nah, selesai ini? Belum? Oke. Okay.
Sudah? Belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini reaksinya ya. Tiosianat kita reaksikan dengan sulfuric acid. Nah, ini yang terjadi karbonil sulfit ya. Nah, ini tadi karbonil sulfit ini ya kan. Nah, karbonil sulfit. Nah, lalu kita ada amonia ditambah SO4 2 negatif ya. Sudah, Mem. Ya, bentar ya. Nah, jadi sekarang the reaction however is more complex. Jadi sebenarnya ini kan kelihatannya sederhana. Nah, tapi dia lebih kompleks sebenarnya. Kenapa? Karena ada sulfur dioksida ya. Nah, sulfur dioksidanya. Nah, di sini ketika ketika ada reaksi ini sebelumnya dia warnanya fusion warna kayak pink-pink gitu. Nah, akhirnya dia jadi tidak berwarna, ya. Oke. Sudah? Nah, lalu di sini eh, karbon dioksida dan asam formik itu bisa terbentuk. Nah, jadi kalau tiosianat itu kita reaksikan dengan sulfuric acid, dia bisa juga membentuk karbon dioksida dan juga formic acid. Ya, nah kadang terkadang juga akan terbentuk juga sulfur, ya, sulfur. Jadi dia rumit sebenarnya reaksinya. Kenapa? Karena kalian lihat itu anionnya itu SCN negatif gitu ya. Tiosianat itu kan ada S-nya, ada karbonnya, ada nitrogennya. Nah, jadi dia bisa membentuk karbon dioksida juga. Jadi kalau terdekomposisi dia bisa membentuk karbon dioksida dan juga dia terkadang bisa membentuk sulfur juga. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang ada sudah selesai nih kan? Sudah kan? Belum, Mem. Belum. Oke, oke, sorry. Saya sambil-sambil soalnya sambil ngerjain yang lain. Jadi saya nggak konsentrasi ngajar. Sorry ya.
Sudah, Mem. Hah? Nah, jadi misalnya begini, kalau kita punya sulfuric acid, misalnya dingin reaksinya, nah itu tidak akan ada reaksi. Nah, jadi kalau in the cold, artinya kalau eh, temperatur ruangan tidak akan ada, ya tidak akan ada reaksi. Tapi begitu kita panaskan, nah makanya tadi kan dia ada violent reaction, nah maka akan terbentuk larutan berwarna kuning, ya. Lalu SO2, sulfur dioxide gas, baru sedikit carbonyl sulfate. Carbonyl sulfate itu COS tadi ya. Dia akan dilepaskan. Ya. Nah, tapi ini dengan konsentrasi rendah. Kalau dengan konsentrasi rendah itu dia dingin nggak bisa, tapi konsentrasi tinggi dingin bisa. Nah, kalau kita gunakan sulfuric acid itu dengan konsentrasi tinggi pada suhu yang rendah, ya, dia itu terjadi, tetapi dia slower, ya, reaksinya lambat. Kalau udah selesai bilang ya. Mem, mau bertanya, Mem. Oh ya, apa pertanyaannya? Mau tanya, Mem. Heeh. Mem, itu yang untuk slower reaction, dianya konsentrasinya pada saat berapa ya, Mem? Konsentrasinya nggak dibilang, cuma rendah gitu ya. Hmm, Lower, lower concentration ya. Ntar ya saya apain. Nggak disebut di sini. With lower concentration. Nah, ya. Artinya dia harus medium concentration baru terjadi gitu ya reaksinya. Oke? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Mem. Jadi biasanya itu memang konsentrasinya itu harus sekitar 6 molar. Ya, 6 molar. Kalau mau berjalan dia sekitar 6 molar. Dan dia harus boiling. Nah, ini asidnya ini ya. Hmm. NO3 ya. Oke, nah, jadi memastikan gitu ya.
Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, sekarang kalau kita reaksikan silver nitrate dengan tiosianat, jadinya yang terjadi itu adalah silver tiosianat. Nah, silver tiosianat ini warnanya putih. Nah, dia precipitate tapi kerdi katanya. Jadi bukan dia jadi hampir kayak koloid gitu ya, dia kerdi. Nah, dia ini si silver tiosianat ini dia larut di dalam amonia solution, larutan amonia, tetapi tidak larut di dalam asam nitrat yang dilute. Ya. Sudah? Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang ini reaksinya. Tiosianat kita tambahkan dengan silver plus. Nah, jadi silver tiosianat yang merupakan dalam bentuk endapan. Nah, silver tiosianat ini kalau kita larutkan di dalam amonia, dia akan membentuk kation dan anion. Jadi artinya kan ingat, saya selalu bilang kalau dia dalam bentuk kation dan anion, artinya dia larut gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita punya silver chloride, ya. Nah, silver chloride ini kita didihkan ya, nah, didihkan. Lalu berarti, oh, tunggu dulu. Misalnya kita punya si silver tiosianat ini. Lalu kita larutkan dengan sodium chloride ya, sodium chloride sambil kita didihkan. Nah, nanti akan terbentuk silver chloride. Nah, silver chloride ini jadinya endapan, sementara si tiosianatnya dia akan menguap ya, menguap. Menguap atau dia tinggal di dalam larutannya gitu. Nah, sementara si silver chloride terjadi endapan. Nah, ini kalau misalnya kita larutkan si silver tiosianat itu dengan 1 molar sodium chloride. Ya, 1 molar sodium chloride. Udah, Mem. Udah?
Nah, jadi reaksi seperti ini, silver tiosianat yang tadi dalam bentuk endapan kita tambahkan dengan sodium chloride. Nah, dia menjadi silver chloride yang dalam bentuk endapan, sementara si tiosianatnya itu lepas dia. Nah, dia akan jadi dalam larutan. Nah, ini sebenarnya kita sebut juga sebagai reaksi untuk memisahkan silver halide. Nah, halida, silver halida. Halida itu kan iod, bromide, ya kan, chloride, ya kan. Nah, jadi untuk memisahkan silver halida ini kita bisa gunakan seperti ini, ya. Jadi tiosianat kita reaksikan dengan silver, lalu kita reaksikan dengan sodium chloride. Nah, akhirnya si silver chloride terjadi, dia dalam bentuk endapan. Nah, sementara si tiosianatnya itu lepas, ya kan, lepas dia dalam larutan dalam bentuk anion. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya tiosianat, ya, lalu tiosianat ini misalnya kita reaksikan dengan iron chloride, ya. Jadi iron chloride ini akan membantu kita mendeteksi adanya tiosianat, ya, iron chloride. Ya. Nah, lalu silver tiosianat yang tadi AgSCN, ya, itu juga kalau misalnya kita bakar, dia kan dalam bentuk endapan. Kita bakar, dia akan terdekomposisi, ya, terdekomposisi. Lalu misalnya kita juga kita bakar dengan campuran sodium karbonat Na2CO3. Nah, dia juga akan terdekomposisi. Nah, jadi biasanya mengidentifikasi tiosianat itu bisa dua cara, ya. Misalnya kita bisa pakai iron 3 chloride, ya. Juga kita bisa identifikasi dengan membakarnya, ignition, ya kan, ignition, atau kita bakar dengan menggunakan sodium karbonat, ya, sodium karbonat. Sudah? Sudah ya? Nah, lalu sekarang yang kedua kita mempelajari chloride, Cl, Cl negatif, ya. Chloride. Chloride ini bagian dari grup klorida anion, ya. Saya pastikan dulu. Chloride, chloride, ya, Cl negatif. Nah, ini si chloride ini umumnya metalnya, ya, larut di dalam air, ya, larut di dalam air. Nah, tapi kalau kita, ya, nah, tapi kalau kita punya ini lead chloride, nah dia ini sedikit larut di dalam air pada saat dingin. Nah, jadi kalau nggak dipanaskan dia sedikit larut di dalam air. Tetapi begitu kita panaskan, dia akan larut di dalam air.
Tapi ini ya silver chloride dengan Hg2Cl2 ini tidak larut di dalam air. Nah, lihat ini berarti anomalinya lagi ya kan. Nah, jadi silver chloride tadi warnanya apa? Putih ya. Putih. Nah, sebenarnya Hg2Cl2 juga dia warnanya putih. Oke, selesai nih. Oke, nah sekarang kita lihat. Berarti yang tidak larut di dalam air itu adalah copper chloride, bismut, eh, antimoni, merkuri. Ya, merkuri oksikloride, oksidikloride. Ya, copper chloride, ya kan? Bismut oksikloride, antimoni oksikloride, dan merkuri oksikloride. Nah, jadi kalau misalnya ada O-nya gini nih kan OCl gitu, kita sebut sebagai oksikloride. Nah, ya. Ini kan OCl, oksikloride. Sebenarnya OCl2 ini adalah oksidikloride. Nah, ini dia juga OCl, oksikloride. Nah, beda dengan ini kan dia copper chloride karena hanya ada Cl. Nah, nggak ada O-nya ya. Nah, jadi dibedakan antara yang dia hanya ada Cl dan yang OCl gitu. Sudah? Belum, Mem. Ya. Sudah? Udah ya. Nah, sekarang kalau kita punya concentrated sulfuric acid, berarti kalau concentrated sulfuric acid itu biasanya asam sulfat yang sekitar 12 molar gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai concentrated sulfuric acid. Nah, biasanya kalau kita larutkan dengan chloride itu, nah chloride itu akan terdekomposisi ya. Nah, lalu eh, kalau kita panaskan, kalau tidak dipanaskan dia akan terdekomposisi tapi nggak total. Tapi begitu kita panaskan,
dia akan terdekomposisi secara total dan buktinya apa? Buktinya akan menghasilkan hydrogen chloride gas ya, HCl. Jadi HCl dalam bentuk gas. Nah, ini yang terjadi kalau kita mereaksikan dengan concentrated sulfuric acid. Nah, jadi kalau dia suhu ruang akan terdekomposisi, artinya ada reaksi tetapi nggak komplit dia. Tapi begitu kita panaskan, ya kan, reaksinya menjadi komplit dan malah akan menghasilkan gas HCl. Sudah? Sudah ya? Nah, ini reaksinya. Jadi Cl negatif ditambah H2SO4. Nah, HCl-nya kalian lihat nih kan dia ada panah ke atas. Artinya apa? Artinya dia akan menjadi gas. Lalu ada terbentuk HSO4 negatif. Kalau kita punya ini NaCl, nah jadinya ini apa? NaHSO4. Ya. Misalnya gini lah kita buat. Ya. Misalnya kita nggak buat Cl negatif aja, tapi kita buat NaCl. Ini jadinya apa? Ini jadinya NaSO4. Ya, SO4. NaH. Ya, HSO4. Nah, jadi ini yang perlu kalian pahami dengan reaksi sulfuric acid ini ya. Nah, jadi sulfuric acid itu kalau tadi apa? Kalau dingin dia sedikit aja terdekomposisi, tapi begitu dia dipanaskan, dia akan terdekomposisi dengan, maksudnya dia akan terdekomposisi dengan sempurna. Tandanya apa? Tandanya terbentuknya gas dari HCl. Ya. Bentuknya gas dari HCl. Oke. Sudah ini? Sudah ya? Nah, lalu di sini ada recognition method for the product. Nah, jadi biasanya bagaimana caranya kita mengenali si chloride ini bisa dari baunya. Baunya itu kan menyengat ya, menyengat. Klorida itu baunya menyengat. Kayaknya Baiklin itu mengandung klorida sepertinya kan, Baiklin. Kalau misalnya misalnya kan terkadang saya nggak punya tenaga untuk membersihkan kamar mandi gitu. Nah, jadi kamar mandi misalnya udah jorok gitu ya, saya cukup tuangkan Baiklin ya. Nah, itu biasanya kamar mandinya jadi lebih bersih gitu ya. Nah, tapi ketika saya tuangkan Baiklin, saya tutup kamar mandi, begitu saya buka kamar mandinya baunya nyengat. Nah, karena apa? Karena dia mengandung klorida. Nah, jadi salah satu cara mendeteksi si klorida itu adalah by its pungent odor. Jadi baunya nyengat. Kadang-kadang kita pun sampai sakit kerongkongan kita kalau misalnya tercium. Jadi makanya jangan sampai tercium oleh kalian gitu. Kalau bisa ya dia dilepaskan gitu ya. Di apa namanya? Kalian pakai masker gitu. Nah. Dia juga ada formation of white clouds of ammonium chloride. Nah, jadi biasanya kita punya gelas ya, kan ada kalau kalian di lab itu kan ada yang pengaduk terbentuk dari gelas kan ada kan? Glass rod namanya. Nah, si glass rod itu misalnya kita lumuri dengan larutan amonia ya. Lalu kita dekatkan dengan si
klorida ini, nah nanti akan terbentuk kabut ya, maksudnya seperti kayak asap lah itu ya, white cloud berwarna putih. Nah itu adalah amonium klorida. Nah, jadi ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk, maksud ada beberapa hal yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi si klorida ini. Pertama itu pungent odornya, ya baunya nggak menyengat. Kedua, kita menggunakan ammonia solution sehingga terbentuk amonium klorida. Nah ini dia berwarna putih. Nah selanjutnya kita gunakan litmus paper, kertas litmus. Nah, kalau kita kertas litmus warna merah kita gunakan, dia akan berubah menjadi biru. Nah, jadi ini adalah beberapa cara untuk kita mengidentifikasikan si klorida ini. Ya, sudah? Belum? Sudah ya? Nah. Nah, lalu di sini kalau kita misalnya punya manganis dioksida dan asam sulfat yang konsentrasi tinggi, kita kita campurkan dengan si klorida ini, ya kan? Lalu kita panaskan gently warm. Kalau gently warm itu jangan panas tinggi ya. Panasnya cukup kita pakai hot plate. Cukup pakai hot plate itu kan bisa diatur kan. Jangan sampai yang powernya tinggi. Lalu di situ nanti akan terjadi reaksi. Sudah? Hmm. Lalu di sini, nah ini chlorine ya. Jadi berarti ini reaksi ini akan menghasilkan chlorine. Chlorine ini dia suffocating odor. Itu yang saya bilang tadi, nyengat dia sampai sakit hidung kita, dan warnanya tuh yellowish green color. Jadi hijau kekuning-kuningan. Ya, hijau kekuning-kuningan. Sudah? Nah, Belum, Mem. oh belum? Oke, kirain sudah.
Sudah, Mem. Ya. Nah, lalu kalau misalnya kita punya litmus paper, ya kan, kita ini yang ini tadi kita kenakan ke litmus paper, itu dia akan menjadi warna biru, ya, warna biru. Klorin itu lambangnya apa? Klorin. Kalau chloride ion kan Cl negatif. Nah, kalau klorin itu Cl2 ya. Nah, Cl2. Nah, dia dalam bentuk gas ya. Nah, jadi kalian ingat klorin itu adalah Cl2 dalam fasa gas. Sudah? Ya. Nah, ini reaksinya yang tadi kita ngomongin tadi MnO2 tambah H2SO4 ditambah Cl negatif. Nah, ini menjadi Mn2 plus ditambah Cl2 gas. Nah, inilah klorin itu ya. Nah, ditambah 2SO4 2 negatif ditambah 2H2O. Nah, jadi artinya apa? Reaksi yang kita bicarakan tadi adalah reaksi mengoksidasi ion klorida menjadi klorin gas. Nah, karena klorin gas ini bilangan oksidasinya berapa? Cl di sini bilangan oksidasinya berapa? 0. 0. Sementara di sini bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Nah, jadi berarti MnO2 dalam asam sulfat menjadi oxidizing agent. Nah, jadi pengoksidasi ya, senyawa pengoksidasi. Jadi Mn2 ditambah H2SO4 berfungsi sebagai senyawa pengoksidasi. Oke? Makanya kalau belajar kualitatif ini banyak kali informasi yang harus kalian pahami, ya kan? Tidak saja kalian harus mengerti kation, anion, nah, tapi juga beberapa reaksi-reaksi yang berkaitan dengan oxidizing agent, ya. Oke, selesai nih. Nah, jadi kalian buat catatannya nih Cl2 ini adalah klorin ya, klorin gas. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke bromide, ion bromide. Ya. Jadi apa aja yang udah kita pelajari sampai kita beberapa menit ini? Tiosianat, Tiosianat, chloride. ion klorida. Nah, lalu sekarang kita masuk ke ion bromida. Ya. Bromide ion. Si ion bromida ini yang tidak larut di dalam air itu adalah silver bromide, merkuri bromide, copper bromide. Nah, sama ya seperti tiosianat juga kan. Nah, tadi tiosianat dan klorida tadi yang tidak larut itu kan juga silver, merkuri, dan copper ya. Nah, sementara lead bromide ini dia sparingly soluble. Sedikit melarut, tapi begitu kita panaskan dia akan lebih larut. Sementara yang lain itu all other bromides are soluble ya. Jadi all other bromide are
soluble. Dah? Selesai nih? Belum, Ma'am. Belum, oke. Sudah ya? Nah, di sini kalau kita pakai concentrated sulfuric acid, ya berarti sekitar 12 molar, ya pokoknya di atas 6 molar ya. Nah, kita campurkan dengan potasium bromide, ya. Nah, yang terjadi itu adalah larutan berwarna coklat kemerah-merahan. Nah, larutan yang coklat kemerah-merahan ini ketika terbentuk juga melepaskan gas HBr. Gas HBr ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu gas HBr itu terbentuk? Misalnya si tabung reaksi itu kita dekatkan dengan kaca gitu misalnya ya, kaca arloji. Kaca arloji itu namanya yang kalau kita di apa namanya di lab kan ada yang dia kayak piring gitu, ya kan? Nah, kita dekat kayak biasanya menutup beaker kan ada kan dalam dalam dia kaca gitu. Nah, kita dekatkan, nah si kaca itu akan dia seperti kayak ada uap di gitu. Kalau kalian misalnya gitu kan kaca kan ada uapnya gitu kan. Nah, reaksi ini juga kalau kita pas reaksi kita langsung tutup gitu, nah akan ada uap yang artinya memang eh, si eh, hidrogen bromide itu terbentuk gitu ya. Nah, tapi tidak hanya hidrogen bromide, tetapi juga bromin. Nah, bromin itu Br2 berarti kan. Kalau klorin tadi apa kan Cl2. Nah, bromin adalah juga dia merupakan eh, gas. Nah, Br2.
Oke, selesai nih. Ya. Nah, reaksi seperti ini nih KBr, potasium bromide, ya. Lalu direaksikan dengan H2SO4. Nah, dia menghasilkan HBr. Nah, lalu ini kalau terus dilanjutkan reaksinya, dia menghasilkan bromin. Bromin, sulfur dioksida gas, baru K+ dan H2O. Jadi reaksinya bertahap dia ya. Pertama dia akan melepaskan hidrogen bromin gas. Lalu kalau terus dilanjutkan reaksinya dia juga akan melepaskan gas bromin. Nah, gas bromin ini yang warnanya coklat kemerah-merahan, reddish brown color. Jadi coklat kemerah-merahan, ya. Sudah? Sudah ya? Nah, si reaksinya ini ya kan bisa kita percepat dengan pemanasan ya, pemanasan. Lalu misalnya kalau kita punya asam fosforik ya, asam fosforik acid, kita ganti gitu ya si sulfuric acid ini dengan asam fosfat ya, asam fosfat. Jadi yang terbentuk itu hanya gas HBr, hidrogen bromide. Si bromin itu nggak terbentuk. Nah, jadi bromin itu hanya terbentuk kalau potasium bromide-nya itu kita reaksikan dengan sulfuric acid, asam sulfat. Jadi tapi kalau kita reaksikan dengan fosforic acid, si si bromin nggak terbentuk. Nah, itu uniknya reaksi-reaksi dalam kualitatif dan kuantitatif chemistry ini. Ya, kita ganti aja dikit asamnya, berubah dia. Ya, berubah dia reaksinya, ya kan? Sudah? Sudah ini ya? Sudah, Mem. Sudah ya? Nah, ini dia hydrogen bromide ya. KBr tambah H3PO4. Nah, ini fosforic acid tadi. Hanya HBr yang dilepaskan. Nah, jadi reaksinya nggak berlanjut sampai membentuk bromin ya. Nah, jadi reaksinya berhenti hanya sampai si hydrogen bromide yang kita lepaskan. Sudah? Belum? Oke.
Sudah, Mem. Ya, bentar ya. Nah, ini lagi-lagi kalau kita punya tadi apa MnO2 dengan concentrated sulfuric acid ya. Nah, berarti kan ini adalah oxidizing agent tadi ya. Nah, kalau kita campurkan si oxidizing agent tadi dengan bromid padatan, ya kan? Nah, dia akan membentuk reddish brown vapor of bromine. Jadi bromin terbentuk, Br2 terbentuk kalau kita reaksikan si Br dengan oxidizing agent, yaitu campuran antara manganese dioxide dan concentrated sulfuric acid. Ya. Jadi ada beberapa oxidizing agentnya. Saya nggak buat di slide ini. Ada K2S2O8, ya kan? Lalu ada MnO2, ini yang tertulis di slide. Satu lagi itu adalah KMnO4. Nah, jadi K2S2O8, KMnO4, lalu MnO2. Nah, ini adalah 3 oxidizing agent. Nah, tapi 3-3 ini harus dipakai in the presence of concentrated sulfuric acid. Nah, artinya apa? Si concentrated sulfuric acid ini pun harus kita campurkan. Ya, harus kita campurkan agar reaksi oksidasinya ini terjadi. Ya. Sudah? Oke. Nah, lalu ada 3. Kalau tadi kan Cl juga ada beberapa ya, ada beberapa metode. Nah, ini juga si bromin juga ada beberapa metode. Pertama juga powerful irritating odor. Nah, sama juga dia nyengat berarti ya. Powerful. Berarti ini dia lebih menyengat dibandingkan dengan si klorin ya. Nah, kedua dia akan mengubah litmus paper. Lalu kalau kita punya starch paper orange red, nah itu juga akan mengubah diubah dengan menggunakan berubah warnanya karena bromin. Nah, lalu kalau kita punya filter paper yang udah kita campur dengan fluoresen ya, nah dia akan berubah menjadi warna merah. Ya, warna merah. Nah, jadi berarti dari sini kita tahu bromin ini diidentifikasi pertama dari odor, kedua dari warna ya. Nah, karena semua ini kan kalau menggunakan kertas berarti kan ada warna. Jadi dia ada warna yang terbentuk gitu. Atau dia kalau dia bilang di sini by its bleaching of litmus paper, artinya litmus papernya yang tadinya ada warnanya jadi tidak berwarna karena bleaching kan. Nah, jadi pokoknya dia ada 2 metode. Pertama dia dari bau, kedua dari perubahan warna kertas. Ya, ketika kita dekatkan si gas itu ya. Jadi kan berarti kan ketika kita reaksikan ada terbentuk gas. Nah, didekatkanlah dengan litmus paper. Nah, litmus papernya itu jadi warna nggak berwarna. Nah, kalau kita punya starch paper ya, starch paper itu artinya kertas yang dari starch ya. Berarti ada kanjinya. Kalau didekatkan dia jadi ada warnanya. Karena biasanya kan kertas kanji itu nggak berwarna kan, warna putih dia biasanya. Nah, dia jadi berwarna orange red. Nah, filter paper juga gitu. Kalau kita punya filter paper yang sudah kita campur dengan fluoresen, dia jadi warna merah. Nah, kalau litmus paper dia jadi nggak berwarna gitu ya. Nah, jadi artinya
ada beberapa cara kita untuk mengidentifikasikan si bromin ini. Ya. Oke, nah ini dia reaksinya. KBr tambah MnO2 tambah H2SO4 menjadi bromin. Nah, ditambah 2K plus, Mn2 plus menjadi tambah 2SO4, 2 negatif, dan ditambah 2H2O. Artinya apa? Artinya berarti kalau asam aja, dia reaksi oksidasi si bromin itu menjadi 2 tahap. Ya, ingat tadi kalau kita pakai H2SO4 aja kan dia HBr dulu, apa namanya, bromin dulu, HBr dulu baru bromin, ya kan. Nah, tapi kalau kita gunakan si MnO2, kita campur H2SO4, dia langsung satu tahap, ya, langsung menghasilkan bromin Br2, ya. Sudah? Sudah ini? Oke. Nah, ini dia iodide. Nah, iodide ya. Iodide ini sebenarnya belum terakhir ya, karena tadi apa? Chloride itu apa aja? Coba ada yang ingat nggak? Chloride. Kita review. Chloride itu apa aja? Chloride anion. Apa aja tadi di awal? Tiosianat. Lalu Chloride sama chloride, bromide, bromide, baru iodide sama SA. S2 negatif ya. S2 negatif. Oke. Nah, jadi ini kita baru sampai iodide ya. Oke, nah iodine ini kembali solubility-nya similar to chloride dan bromide. Nah, mirip klorida apanya? Kelarutannya. Artinya mirip berarti silver, merkuri 1, merkuri 2, copper dan lead adalah yang paling tidak larut. Nah, ya, least soluble salt. Sama kan tadi kan? Si tiosianat, bromide, chloride juga seperti itu ya. Nah, silver, merkuri, merkuri 1, merkuri 2, copper 1, lead iodide ya. Selesai nih? Belum? Oke. Sudah? Kita lanjut. Nah, jadi kalau kita punya asam sulfat yang konsentrasi tinggi, ya, kita reaksikan dengan iodide, iodide yang padat. Nah, iodin itu akan dilepaskan. Apalagi kalau kita panaskan. Nah, kalau kita panaskan itu nanti kan yang terjadi itu adalah gas yang berwarna ungu. Nah, kita dekatkan dengan kertas kanji tadi, dia berubah menjadi biru kertas kanjinya. Kertas kanji itu kan warna putih ya kan? Nah, kalau kita dekatkan dengan ini, iodin ini, nah, dia menjadi biru. Sebentar ya.
Sudah? Sudah, Mem. Bentar ya. Oke. Nah, ini sekarang. Oke, jadi kalau kita misalnya terbentuk hydrogen iodide, ya kan? Lalu kita kita dekatkan ini hydrogen iodide ini kan juga dia gas ya. Kita dekatkan dengan kayak gelas gitu. Nah, nanti akan ada seperti kayak apa namanya kalau kalau ini kalian tahu kan kayak kaca itu kita dekatkan dengan nafas kita gitu kan dia agak agak apa dia gitu kan fume, makanya fume are produced ya. Nah, tapi ini akan mereduksi. Nah, jadi berarti hidrogen iodide ini akan mereduksi asam sulfat menjadi SO2, hydrogen sulfit dan sulfur. Ini semua dia kapan terbentuk SO2, kapan terbentuk hydrogen sulfit, kapan terbentuk sulfur, dia bergantung pada konsentrasi dari reagennya. Ya. Tunggu ya sebentar. Ya. Sudah? Oke, saya rasa sampai di sini dulu, ya kan? Kita cukup udah banyak ini ya. Nanti kalau kebanyakan juga kalian apa? Nah, berarti ada satu komponen yang kalian harus belajar sendiri ya, yaitu S2 negatif ya. Nah, S2 negatif, oke? Oke, kalau begitu sampai jumpa hari Senin kalian akan ujian kemungkinan. Nah, saya bilang waktu itu ujiannya dari mana? Ayo. Masih ingat nggak kalian? Dari mana ujiannya? Nggak ingat lagi kalian dari mana? Gimana ini? Nanti kalian 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 ingat-ingat lagi ya dari mana saya bilang ujiannya ya. Saya bilang kalian
saya minta kalian berlatih dari buku apa kemarin? Hah? Sama buku yang dikirim dari WA itu, Mem. Jangan lupa tiap akhir topik itu kan ada latihan-latihan. Nah, kalian kerjakan latihan itu, ujiannya bakal dari situ. Oke? Oke, kalau begitu sampai jumpa. Good luck. Jangan lupa belajar ya. Senin, kalau saya pikir kemarin seharusnya kalian udah mulai belajar, tapi nggak apa-apa. Oke? Ya udah, sampai jumpa Senin ya. Bye.